Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Disuti Herawati SPD dalam pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 36 Medan. Hari ini kita masih mempelajari bab 2, yaitu menyampaikan pidato persuasif. Baiklah anak-anak, buku yang kita gunakan masih menggunakan buku Bahasa Indonesia kelas 9 yang diterbitkan oleh Kemendikbud dengan menggunakan kurikulum 2013 edisi 2018. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini masih tetap sama dengan kompetensi dasar kita pada minggu yang lalu, yaitu KD 4.4, menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, baik lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, pada minggu yang lalu, kamu sudah mempelajari kompetensi dasar ini dengan menuangkannya dalam bentuk tulisan. Sehingga ada tugas membuat teks pidato yang temanya sudah ditentukan. Maka pada hari ini, dari kompetensi dasar 4.4 ini, kita akan mencoba mempelajari bagaimana caranya menuangkan atau menyajikan pidato itu secara lisan. Nah, jadi dengan demikian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, maka kamu diharapkan mampu menyajikan pidato persuasif dengan menarik. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut kepada pembelajaran yang sekarang, masih ingatkah kamu dengan pembelajaran kita minggu yang lalu? Ya, pembelajaran kita minggu lalu adalah tentang langkah-langkah menyusun teks pidato persuasif, susunan teks pidato persuasif, dan bagaimana cara mempersiapkan atau persiapan menyusun teks pidato. Nah, rincian dari pertanyaan di atas tadi adalah langkah-langkah menyusun teks pidato, yaitu menentukan tujuan, kemudian menganalisis pendengar, dan yang terakhir adalah menyusun kerangka pidato. Kemudian, susunan teks pidato persuasif terdiri dari salam, kemudian ada pendahuluan, ada isi, dan ada simpulan dan saran. Sementara persiapan menyusun pidato terdiri dari mempelajari topik, menentukan tujuan pidato, dan mengenal audiens atau pendengar yang akan kita berikan isi pidatonya. Nah, baiklah anak-anak, untuk itu karena pada materi ini kita akan belajar bagaimana cara berpidato secara nyata, atau istilahnya kamu menyajikan pidato yang sudah kamu tulis itu atau mempraktikkan pidato kamu. Maka hal yang terpenting dalam materi hari ini adalah bagaimana caranya kamu untuk bisa berpidato dengan baik. Yang pasti kita harus sering berlatih. Nah, ada beberapa cara latihan berpidato. Di sini Ibu berikan hanya 3. Untuk yang lain kamu bisa lihat dari sumber-sumber lain selain dari video pembelajaran yang Ibu berikan. Nah, cara latihan berpidato yang Ibu berikan di sini, yang pertama adalah menggunakan media cermin. Kenapa media cermin bisa digunakan untuk latihan berpidato? Karena dengan menggunakan media cermin, kita bisa melihat ekspresi wajah dan bahasa tubuh kita, sehingga kita bisa menilai apakah ekspresi wajah dan bahasa tubuh kita itu sudah mencerminkan isi pidato yang kita sampaikan. Yang kedua, rekam tampilan kita sehingga terlihat kekurangan kita. Nah, kalau merekam ini, pada dasarnya kita semua sudah memiliki Android, di mana pada Android tersebut ada alat perekam. Kamu bisa menggunakan handphone Android kamu itu untuk melatih cara kamu berpidato, yaitu dengan cara direkam. Setelah kamu rekam atau kamu videokan, maka kamu setelah melaksanakan praktek rekaman tersebut, kamu bisa melihat hasil rekamannya. Sehingga dengan demikian kamu bisa mengetahui bagian mana yang menurut kamu penyampaian pidato kamu itu kurang,
sehingga bisa kamu perbaiki dan menjadi lebih baik. Dan yang ketiga adalah tampil di hadapan teman untuk melatih keberanian. Nah, ini juga merupakan hal yang sangat penting. Kenapa? Karena pada dasarnya berpidato itu adalah menyampaikan suatu pendapat atau penilaian tentang suatu hal di depan orang banyak atau di depan orang ramai, yang sering kita sebut dengan audiens. Nah, dengan cara kita berlatih berpidato di depan teman, setidaknya kita sudah mulai melatih keberanian diri kita, sehingga pada saat kita betul-betul terjun untuk berpidato di depan umum, rasa takut kita sudah mulai berkurang dan kita memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi karena kita sudah berlatih. Selain itu, saat kita berlatih di depan teman-teman kamu bisa menilai bagian mana isi pidato kamu atau penampilan kamu dalam berpidato yang menurut mereka kurang. Dan kamu bisa menerima masukan dari mereka untuk memperbaiki penampilan kamu berpidato. Nah, itu adalah 3 cara latihan berpidato. Selanjutnya apa lagi? Nah, selanjutnya ini, cara menyampaikan pidato juga sangat penting. Pertama, pada bagian pembukaan. Pada saat kita memulai membuka berpidato, maka ada 5 hal yang harus kita dapat kuasai. Pertama, merebut perhatian. Perhatian siapa? Perhatian audiens. Nah, perhatian ini biasanya bisa kita rebut melalui bahasa yang dramatis atau visual. Dramatis itu adalah bahasa yang agak wah didengar, atau visual itu mungkin dengan cara menggambarkan. Jadi kita menggambarkan apa yang mungkin ingin kita sampaikan, sehingga di dalam pembicaraan atau pidato kita itu ada sesuatu yang menarik bagi pendengar untuk memperhatikannya. Yang kedua, hubungan dengan audiens. Nah, ini di minggu yang sebelumnya juga sudah Ibu jelaskan. Kita harus memiliki hubungan dengan audiens, paling tidak dengan cara kontak mata, sehingga audiens itu merasa kita libatkan dalam pidato kita. Itu disebut dengan menunjukkan empati kepada pendengar. Yang kedua, mungkin ya, kita juga tidak harus menggurui orang yang mendengarkan pidato kita. Meskipun kita memiliki sedikit pengetahuan lebih dari mereka tentang hal yang akan kita sampaikan kepada mereka, tetapi tetap bahasa yang kita gunakan tidak boleh seolah-olah kita itu menggurui mereka. Dan yang terakhir, dalam hal hubungan dengan audiens, jangan sekali-sekali memasukkan unsur sara di dalam pidato kita. Nah, kemudian yang ketiga ada kelayakan. Kelayakan itu adalah tunjukkan bahwa kita pantas berada di hadapan mereka dengan cara yang profesional. Ini dengan bagaimana? Paling tidak dengan cara menguasai isi pidato yang akan kita sampaikan kepada audiens. Jadi istilahnya tentang masalah yang akan kita sampaikan dalam pidato, kita memiliki kelebihan tersendiri dari mereka yang mendengarkan. Itu adalah kelayakan. Jadi mereka merasa, oh ya, kita itu layak untuk didengarkan. Itu adalah salah satu bagaimana kita menyampaikan pidato. Yang keempat, menyampaikan tujuan berpidato. Ini juga penting. Gunanya apa? Gunanya agar audiens itu bisa memahami isi pidato kita atau bisa menilai apakah pidato ini penting bagi mereka atau tidak. Sehingga setidaknya mereka merasa tertarik setelah kita menyampaikan tujuan pidato kita terhadap mereka. Dan yang kelima adalah menjelaskan peta jalan atau pokok-pokok pikiran. Artinya kita juga harus menjelaskan tahap-tahap pidato atau pokok-pokok hal-hal penting yang kita sampaikan di dalam pidato kita yang berhubungan dengan kepentingan mereka juga. Nah, itu adalah cara menyampaikan pidato pada bagian pembukaan. Selanjutnya adalah pada bagian isi pidato. Pada saat kita menyampaikan isi pidato, maka sebaiknya isi pidato kita itu benar-benar berisi pokok pikiran yang disertai dengan alasan atau argumen yang meyakinkan untuk mendukung pandanganmu. Pandangan kita sebagai si pembicara di depan audiens. Kemudian, pokok pikiran itu disusun secara logis sehingga mudah dipahami oleh mereka, dan yang selanjutnya adalah gunakan sumber terpercaya sebagai bahan pertimbangan atau fakta untuk mendukung alasan kita,
kemudian juga bisa dengan menggunakan contoh yang masuk akal, serta sesuatu yang dikenal oleh pendengar. Kemudian yang terakhir pada bagian penutup, buatlah penutup pidato kamu semenarik mungkin dan menyenangkan, sehingga pidato kita itu sangat berkesan bagi pendengar dan mereka merasa tertarik serta mau mengikuti apa yang kita sarankan di dalam pidato. Karena pidato kita adalah pidato persuasif, pidato yang mengharapkan pendengar mengikuti saran yang kita berikan di dalam pidato kita. Nah, itulah kira-kira hal penting pada saat kita akan berpidato. Selanjutnya, sampai di sini materinya. Di halaman yang ini adalah LKPD atau Lembar Kegiatan Peserta Didik yang sering disebut dengan tugas atau latihan. Maka kerjakanlah LKPD atau tugas atau latihan ini segera setelah kalian menonton video ini. Apa tugasnya? Ini dia ya nak. Nah, berdasarkan LKPD pada pembelajaran minggu yang lalu, yaitu LKPD menulis teks pidato singkat, maka praktikkanlah pidato tersebut dalam bentuk video. Artinya, pidato yang sudah kamu buat pada pembelajaran minggu yang lalu, kamu praktekkan, kamu rekam dalam bentuk video, ya. Kemudian kamu kirimkan ke ibu dalam grup kelas kita. Dan jangan lupa untuk memperhatikan hal-hal yang bisa membuat pidatomu menarik, seperti masalah penampilan, bahasa, mimik, intonasi, dan lain sebagainya. Jadi tugas kita hari ini hanya satu, yaitu membuat video pidato kamu dari pidato atau dari teks pidato yang sudah kamu tulis pada minggu sebelumnya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di minggu depan dalam materi yang lebih baik lagi atau materi selanjutnya.